Baik ya, kita mulai saja majelis dan pertemuan kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin ikhwan fiddin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa masih kita panjatkan kehadirat Allah karena alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat umur dan kesehatan dan juga nikmat keimanan sehingga kita masih dapat melanjutkan aktivitas hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana khususnya pada malam hari ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul kembali di majelis rutin kita seperti biasanya, yakni dalam rangka untuk sama-sama melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya sekaligus melanjutkan agenda dan kajian rutin kita seperti biasa. Baik ikhwan fiddin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita ya. Yang mana pada pertemuan minggu yang lalu kita telah menyampaikan yakni mengenai konsep doa ya. Atau kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan istilah ad-du'a ya. Jadi kita akan murojaah dulu ya, kita akan review kembali, akan ulas kembali bagaimana persepsi kita di dalam memahami tentang istilah doa itu sendiri ya. Walaupun mungkin bisa kita katakan istilah doa ini sudah cukup familiar dan populer dalam kehidupan masyarakat kita khususnya umat Islam ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan ya, yang namanya doa ini menjadi budaya sehari-hari ya dalam kehidupan masyarakat kita umat Islam. Namun bisa jadi ya di dalam memahami definisi ya dan berbagai macam konsekuensi doa ini belum begitu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah maka oleh karena itu ya pada kesempatan kali ini kita akan ungkap dan sampaikan kembali ya apa dan bagaimana sebenarnya doa itu sendiri. Namun sebelumnya minggu yang lalu ada yang enggak hadir? Pak Dwi hadir? Pak Angga? Ini masih banyak yang belum datang ini ya. Oke baik ya, sambil menunggu ikhwan yang lain kita akan sampaikan kembali yakni untuk subbab yang pertama atau poin yang pertama mengenai ta'rif ya, definisi atau pengertian dari istilah doa itu sendiri ya. Dimana kalau kita tinjau secara lughat ya, atau menurut kaidah bahasa Arab yang disebut dengan doa ya atau ad-du'aun ya, secara bahasa asal katanya da'a ya. Da'a yad'u du'aan ya. Cuma dalam bahasa umumnya disebut dengan istilah doa. Sebenarnya kalau berdasarkan kaidah bahasa Arab itu enggak ada huruf O, Pak. Yang ada U. Jadi lafaz yang benar itu adalah doa, bukan doa. Tapi karena memang sudah menjadi bahasa sehari-hari, ya mungkin kita maklumi sajalah. Tapi setidaknya kalau kita urai berdasarkan kaidah bahasa Arab, istilah doa ya, asal katanya da'a, yang mana salah satu makna da'a itu kalau kita perhatikan yang pertama adalah nada ya. Yang artinya adalah memanggil atau menyeru. Ini dia. Jadi ketika dikatakan berdoa ya, berarti kita sedang melakukan sesuatu dalam rangka memanggil dan melakukan seruan. Nah kemudian yang kedua, secara bahasa doa itu juga mengandung pengertian tolaba, yang artinya adalah meminta dan menuntut sesuatu. Ini dia. Jadi dia bukan sekedar melakukan panggilan saja, tapi ada sebuah permintaan dan tuntutan yang diinginkan. Nah kemudian yang ketiga ya, doa itu juga bisa bermakna sa'ala
yang artinya adalah mengadu ya atau memohon sesuatu. Sehingga sederhananya ya, bila kita tinjau berdasarkan kaidah bahasa Arab, maka yang dikatakan doa itu bisa bermakna panggilan dan seruan ya, atau permintaan dan tuntutan. Kemudian yang ketiga dia juga bisa bermakna permohonan dan pengaduan. Nah, sehingga ketika kita dikatakan berdoa kepada Allah, berarti itu memberikan isyarat ada sebuah permohonan ya, yang kita munculkan di dalam diri kita, sehingga kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita memanggil dan menyeru Allah ya. Nah, terkait doa ini ya, kemarin sudah kita tanzilkan juga salah satu dalilnya sebagaimana yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ya, surah kedua ayat 186, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku ya, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini sangat dekat, kata Allah. Sehingga ujibu da'watad da'i idza da'an, Allah itu mengabulkan berbagai macam seruan dan panggilan ya, seseorang ketika mereka menyeru atau memanggil Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li, tapi dengan syarat atau dengan catatan, hendaklah orang-orang yang menyeru dan memanggil Allah itu memenuhi permintaan Allah ya, juga memenuhi panggilan Allah. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, kata Allah. Jadi ayat ini ya sederhananya memberikan sebuah petunjuk kepada kita, seorang manusia itu punya permintaan, Pak. Kita sebagai seorang insan ya memiliki sebuah harapan atau keinginan. Nah, ternyata Allah juga memiliki permintaan. Sehingga ada dua doa dalam kalimat itu. Doa seorang hamba kepada Allah dengan doa Allah kepada hambanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan, mengijabah, memenuhi permintaan orang-orang yang menyeru kepadaku, tapi hendaklah mereka juga itu memenuhi permintaanku, kata Allah. Jadi ternyata Allah juga berdoa sama kita, Pak. Allah juga meminta sesuatu kepada manusia. Apa yang Allah minta? Lanjutan ayatnya, wal yu'minu bi, hendaklah mereka itu beriman kepadaku, kata Allah. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita hubungkan baik secara bahasa tadi maupun menurut keterangan Al-Quran ini, surah Al-Baqarah 186, berarti doa itu menggambarkan sebuah panggilan ya, atau seruan ya, diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa lainnya, doa itu berarti kita melibatkan Allah dalam kehidupan dunia ini, Pak. Jadi manusia itu tidak hanya mengandalkan kemampuan pribadinya. Jadi apapun yang mau dia lakukan, apapun yang mau dia buat, dia harus melibatkan Allah di situ. Hendaklah mereka memanggil dan menyeru Allah. Nah, ini dia. Bahkan kalau kita hubungkan dalam ayat berikutnya ya, mari kita perhatikan Quran surah Maryam, surah ke-19 ayat 48 ya. Salah satu ayat yang menggambarkan tentang doa juga ya. Dapat ayatnya? Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 48. Ini ayatnya kalau kita perhatikan secara lengkap, di mana ayat ini bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya." Dan aku akan berhijrah atau mengasingkan dan menjauhkan diri darimu ya, dan dari apa yang kamu seru, apa yang kamu doakan kepada
selain Allah Subhanahu wa taala, dan aku hanya berdoa kepada Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Aku hanya menyeru kepada Tuhanku. Asa alla an akuna bi du'ai rabbis sakiyah, dan mudah-mudahan aku tidak akan pernah kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku, ya. Perhatikan bahasanya, Pak, ya. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita bahwa para nabi sejak dulu, ya, termasuk dalam ayat ini adalah Nabi Ibrahim, ya, dia berusaha untuk menjauhkan dirinya atau berhijrah dari segala yang diseru oleh manusia selain Allah, ya. Diseru selain Allah berarti itu menggambarkan tentang kesyirikan, mengambil ilah selain Allah, menjadikan Tuhan selain Allah. Dan Nabi Ibrahim, kata Allah, wa ad'u rabbi, semata-mata dia hanya menyeru kepada Allah. Jadi dia melepaskan diri dari segala ketergantungan kepada selain Allah tadi. Jadi tidak melakukan kesyirikan, tidak menyembah berhala, ya kan? Itulah bentuk dia menjauhkan dirinya dari doa-doa kepada selain Allah. Karena yang dia lakukan, ya, kehidupannya semata-mata dia sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini memberikan sebuah gambaran kepada kita, Pak, ya, bahwa doa itu adalah bagaimana upaya kita, ya, untuk tidak memisahkan Allah dalam kehidupan kita. Ini dia. Maka kebalikannya, ketika manusia, ya, menjalankan kehidupannya menyelisihi ketentuan Allah, bertentangan dengan aturan-aturan Allah, atau dalam bahasa lainnya bermaksiat kepada Allah, berarti sebenarnya mereka menyeru kepada selain Allah. Berarti dia berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada berhala, berdoa kepada hawa nafsunya, ya kan? Artinya dia memohon, bergantung, ya, dan menyandarkan kehidupannya kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita kembali kepada materi kita tadi, ya, kedua ayat ini memberikan gambaran kepada kita, Pak, ya, bahwa doa itu bukan sekedar gambaran kita minta sesuatu, ya kan? Tapi doa itu adalah setiap aktivitas yang kita lakukan, ya, dalam rangka untuk menyeru diri kita kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita hadir malam ini, Pak. Ini termasuk berdoa kepada Allah enggak? Termasuk. Artinya kita melakukan sesuatu dalam rangka untuk memanggil Allah, menyeru Allah. Jadi kita benar-benar berusaha melibatkan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Ketika contoh lainnya misalkan kita mencari nafkah dengan cara yang halal, ya, berarti kita menyeru kepada Allah. Tapi sebaliknya ketika kita mencari nafkah dengan menghalalkan segala macam cara, kan, atau melakukan berbagai macam kecurangan, berarti di situ manusia itu menyeru kepada apa? Ya, kepada selain Allah, atau kepada hawa nafsunya, atau menyeru kepada syaitan dan sebagainya macamnya. Nah, ini dia. Bahkan Rasulullah SAW, ya, juga menegaskan kepada kita bahwa definisi doa itu adalah ibadah. Di mana, ya, Rasulullah SAW menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Yang namanya doa, seruan atau panggilan itu adalah merupakan ketaatan. Nah, ini dia, Pak. Jadi segala bentuk ketaatan yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, itu artinya kita sedang berdoa. Nah, tinggal konteksnya. Kita berdoa kepada Allah atau kepada selain Allah. Kenapa? Karena ad-du'ahu huwal ibadah. Doa itu merupakan ketaatan. Seruan, panggilan dan permohonan itu merupakan aktivitas yang kita lakukan dalam rangka mentaati sesuatu. Nah, ini dia. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan doa itu adalah panggilan, seruan, permohonan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Jadi ini kita mengulas saja, ya, Pak, karena sudah kita sampaikan sebenarnya pada pertemuan minggu yang lalu. Minggu kemarin Pak Kus hadir? Hadir, ya.
Oke, baik. Selanjutnya kita dapat mengambil catatan ya bahwa doa itu merupakan sebuah harapan, keinginan dan motivasi di dalam diri manusia itu untuk melibatkan Allah ya. Yakni melalui kehendak-kehendak Allah itu dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi ataupun dalam konteks berjamaah. Ini dia. Baik, tergambar ya, Pak? Ini kita masih berbicara tentang definisi doa. Jadi bahasa sederhananya doa itu motivasi, Pak. Nah, itu dia. Mengajak, memanggil, menyeru ya. Artinya kita mendorong dan mengarahkan diri kita kepada sesuatu yang kita seru tadi. Kalau kita berdoa kepada Allah, artinya kita mendorong dan mengarahkan diri kita ini supaya mengikuti kemauan Allah. Nah, itu dia. Tapi sebaliknya ketika kita berdoa kepada selain Allah, itu artinya kita mendorong dan mengarahkan kehidupan kita ini untuk melakukan segala hal-hal yang menyelisihi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ambil ilustrasi sederhananya, kurang lebih doa itu bisa kita contohkan seperti ini, Pak. Masih ingat apa maksudnya ini, Pak? Hah? Pak Bos tahu ini gambar apa? Ya, layanan PLN, ya kan? Kepada para pelanggannya. Artinya kalau konsumen, pelanggan atau masyarakat ya memiliki sebuah keinginan atau harapan ya yang berkaitan dengan listrik, maka memohon dan mengadunya kemana, Pak? Ke sini. Melalui kontak center PLN 123. Ini supaya lebih tergambar saja, Pak. Ya. Supaya kita bisa melihat makna doa itu secara relevan dalam kehidupan kita hari ini. Ya. Jadi contohnya begini. Jadi ketika seseorang atau kita katakan ini pelanggan membutuhkan sesuatu, menginginkan sesuatu, ya, yang berkaitan dengan listrik, maka dia mengadunya ke sini. Nah, ketika seorang pelanggan mengadu ke sini, ya, tentunya ada nggak prosedur, Pak, untuk menjawab keluhan dia? Misalkan dia buat rumah baru, ya, dia pengen pasang listrik baru. Nah, dia mengadu, mohon sama PLN. Nah, PLN harus menjawab nggak, memberikan solusi nggak atas permintaannya? Ya, dia harus memberikan. Nah, untuk memberikan solusi itu ada syaratnya nggak? Apakah bisa langsung dapat listrik secara cuma-cuma tanpa ada proses? Tentu tidak ada SOP-nya. Ya. Paling tidak lewat proses administrasi. Kemudian berikutnya ada survei lapangan. Kemudian ada proses transaksi atau pembayaran. Sehingga dengan proses yang dilewati tadi, ya, akhirnya pelanggan tadi bisa menikmati, ya, fasilitas listrik itu. Artinya apa? Jawaban dari PLN tadi, ya, itulah sebagai gambaran untuk memenuhi segala keinginan pelanggan itu dengan melewati berbagai macam prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh PLN sendiri. Nah, ini dia. Nah, begitu juga ketika kita berdoa kepada Allah, Pak. Ketika kita memiliki sebuah keinginan, ya, harapan, tentunya kita mengadu kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah memberikan jawaban atau solusi terhadap segala yang kita inginkan, kita minta. Nah, ini dia. Kita ambil contohnya misalkan dalam kehidupan ini kita pengen hidup kita selamat, Pak. Tidak tersesat. Kemana kita mengadunya, memohonnya? Ya, kepada Allah. Nah, Allah memberikan jawaban nggak atas permohonan manusia itu? Ya Allah, jauhkan kami dari kesesatan, dari musibah dan mara bahaya. Selamatkan kehidupan kami di dunia. Ya. Artinya Allah jawab nggak permintaan itu? Ya Allah jawab, Allah kabulkan. Tapi apa? Ada prosedurnya untuk bisa sampai kepada yang kita inginkan tadi. Nah, ini dia.
Jadi kita ambil catatan ya sebagai wawasan bahwa berdoa kepada Allah itu ya bisa kita ibaratkan mengadukan sebuah keinginan atau masalah, tentunya dengan cara berkomunikasi kepada Allah dan berharap diberikan jawaban atau solusi. Atau bahasa Qur'annya diijabah. Nah, ini dia. Nah, kita akan lihat contoh-contohnya Pak ya, yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, apa yang menjadi harapan atau keinginan yang pernah disampaikan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita ambil salah satu contohnya ya, Quran surah Al-Fatihah, surah pertama ayat ke-6. Ini salah satu permintaan manusia. Salah satu permohonan atau pengaduan manusia kepada Tuhannya, kepada Allah. Apa yang mereka minta? Ihdinas siratal mustaqim. Mereka berdoa, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Atau bahasa sederhananya, ya Allah arahkan dan bimbing kehidupan kami. Jadi manusia minta bimbingan. Manusia minta petunjuk kepada Allah. Nah, apa jawaban Allah? Ternyata sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yasin. Surah ke-36 ayat 61. Wa ani buduni hadza siratum mustaqim, kata Allah. Dan beribadalah kalian kepadaku, artinya jalankanlah perintahku, kata Allah, dan jauhilah segala laranganku, maka itulah jalan yang lurus. Artinya doa kita Pak, yang kita ucapkan selama ini 17 kali siang malam ya, dalam sholat kita sudah dijawab oleh Allah. Nah, berarti pertanyaannya, selanjutnya siapa yang bisa mewujudkan doa tadi Pak? Kalau kita kembali kepada konteks ayat ini, berarti siapa yang bisa mewujudkannya dalam kehidupan ini? Ya tentunya kembali dan berpulang kepada manusia itu. Karena Allah udah kasih jawaban. Manusia mau minta apa? Minta petunjuk, minta jalan yang lurus. Allah kasih jawabannya. Taati perintahku, kata Allah. Jalankan Quran itu. Laksanakan aturan Allah itu, maka itulah jalan yang lurus. Artinya apa? Kalau manusia hidupnya mau terarah dan terbimbing, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus beribadah kepada Allah. Itu jawabannya Pak. Sama seperti kita contohkan PLN tadi. Kalau pelanggan mau mendapatkan fasilitas listrik baru, ini prosedurnya, ikuti. Kalau dia mau mengikutinya, ya niscaya dia akan mendapatkan jawaban atas permohonannya tadi. Tapi kalau udah dikasih prosedurnya begini, tapi sementara pelanggan sendiri nggak mau, ya kan? Sampai kapanpun yang dia harapkan hanya akan menjadi angan-angan. Kira-kira tergambar Pak? Jelas ya? Jadi dapat kita ambil catatan berikutnya ya, bahwa segala bentuk harapan dan keinginan yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan ini akan dapat terpenuhi kalau memang manusia itu mau mengikuti aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia Pak. Karena semua di dalam Quran itu sudah Allah jawab. Apa yang menjadi keinginan dan harapan manusia dalam kehidupan dunia ini, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat, kata Allah. Bahkan ditegaskan lagi ya dalam ayat berikutnya surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, kata Allah. Dan dia Allah telah memberikan atau mendatangkan segala yang kamu mohonkan kepadanya. Artinya apa? Segala yang diinginkan oleh manusia, segala yang dibutuhkan dan diharapkan oleh manusia dalam kehidupannya sudah Allah berikan. Kita ambil salah satu contohnya Pak, manusia butuh makan. Udah Allah berikan nggak? Udah. Ya, berbagai macam makanan dan minuman terhampar dalam kehidupan dunia ini. Manusia butuh tempat tinggal, sudah Allah berikan. Apalagi yang kurang? Makanya Allah tegaskan, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah sudah berikan kepada kalian wahai manusia segala, min kulli. Ya, perhatikan bahasanya, min kulli itu artinya segalanya. Seluruh yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Baik secara jasmani maupun secara rohani, Pak.
kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniahnya sudah Allah penuhi dalam kehidupan dunianya. Tinggal berpulang kepada manusianya, mau nggak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita hubungkan ayat berikutnya, surah Al-Baqarah ayat 40 ya. Yang menggambarkan tentang keinginan manusia dan begitu juga dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, kata Allah. Dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku pun akan memenuhi janjiku kepadamu, kata Allah ya. Artinya apa? Ayat ini memberikan sebuah isyarat kepada kita, manusia punya keinginan, Pak. Apa keinginan manusia itu? Allah memenuhi janjinya. Apa janji Allah sama kita, Pak? Allah akan berikan kepada kita kebahagiaan yang kita kenal dengan istilah jannah atau surga. Nah, kalau kita menginginkan itu tadi bisa terpenuhi, apa kata Allah? Ufi bi ahdikum. Penuhi juga janji kalian kepadaku. Artinya Pak, Allah juga punya keinginan, permintaan terhadap kehidupan manusia itu. Apa keinginan Allah tadi? Amanu wa amilus solihat. Untuk bisa masuk ke dalam surga itu syaratnya beriman dan beramal soleh. Jadi jelas ya Pak? Jadi ada aksi, ada reaksi. Artinya ketika manusia menginginkan sesuatu, maka ada kenyataan yang harus dia penuhi dalam kehidupannya. Ketika dia menginginkan surga, maka dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Sempurnakanlah atau tepatilah janji kalian kepadaku, kata Allah, maka apa yang aku janjikan kepada kalian pasti juga akan aku tepati. Karena Allah itu sedikit pun tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, kemudian ayat berikutnya ya, ini salah satu contoh gambaran doa juga, surah Al-Baqarah ya, surah kedua ayat 152. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah aku, niscaya aku pun akan mengingatmu, kata Allah. Ini dia, Pak. Ingat Allah, maka Allah pun akan ingat kita. Nah, kalau kita merujuk ke ayat ini, apa kira-kira keinginan manusia, Pak? Kalau kita perhatikan, Pak Dwi, berarti yang diinginkan manusia itu apa? Ingat aku, kata Allah, Allah pun akan mengingatmu. Tergambar nggak kira-kira? Ferdi? Ya kayak kita lah dalam kehidupan sehari-hari kan terkadang sering itu Pak. Dia kalau udah senang nggak ingat sama awak, ya kan? Maksud ingat itu apa? Apa kira-kira? Ya setidaknya ketika Allah memberikan isyarat aku pun akan mengingatmu, berarti ketika kita ada masalah, ya kan, maka Allah akan berikan pertolongan, Pak. Sama kita contohkan tadi. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ketika ada kawan susah datang dia sama awak, ya kan, Pak? Tapi pas sudah hidupnya senang, lupa dia, nggak ingat. Nah, kalau Allah nggak begitu. Kata Allah, kalau kalian ingat aku pun akan ingat kepada kalian. Nah, ini dia. Nah, kemudian ayat berikutnya ya, kita hubungkan Quran surah Muhammad. Surah ke-47 ayat ke-7. Intan surullaha yansurukum. Jika kalian menolong Allah, niscaya Dia pun akan menolong kalian, kata Allah. Nah, ini ayatnya cukup gamblang. Artinya jika manusia itu menginginkan pertolongan, berdoa, memohon sesuatu supaya kehidupan mereka mendapatkan bantuan, mendapatkan pertolongan dari Allah, maka syaratnya mereka harus berusaha untuk menolong Allah ya. Apa maksudnya menolong Allah? Tentunya bagaimana manusia itu benar-benar mau menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bukan berarti Allah butuh pertolongan, tidak. Yang dimaksud menolong Allah di situ adalah bagaimana manusia benar-benar bersungguh-sungguh untuk membantu agama Allah ini.
Bagaimana supaya perintah-perintah Allah itu benar-benar berjalan dalam kehidupan manusia itu. Makanya Allah katakan in tansurullaha yansurukum. Jika kalian menolong atau membantu Allah, niscaya kalian pun akan dibantu sama Allah. Atau bahasa lainnya, kalau kehidupan kita mau ditolong, Pak, ya, satu-satunya cara dan metodenya adalah dengan menjalankan aturan Allah itu. Karena aturan Allah itulah solusi untuk menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan manusia. Nah, ini dia. Kemudian yang terakhir, ya, salah satu contoh doa juga surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Ini dia. Artinya kalau kita ingin kehidupan kita baik, maka berbuat baiklah kepada Allah dan kepada seluruh umat manusia. Ini dia. Jadi hukum sebab akibatnya begitu, Pak. Jadi kalau kita berbuat baik, ya, maka Allah pun akan berbuat baik sama kita. Artinya apa? Dengan kebaikan yang kita lakukan itu, itulah yang membuat kehidupan kita menjadi baik, Pak. Nah, ini dia. Kan gak ada manusia yang gak pengen hidup dalam kebaikan, Pak. Ada. Bahkan maaf katanya penjahat sekalipun, bandit, ya kan? Dia pengen hidupnya baik, Pak, ya kan? Dan itu memang fitrah manusia. Makanya kata Allah, wa ahsin, berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik sama kalian. Jadi kurang lebih keempat ayat ini, ya, bahasanya hampir sama. Artinya ketika manusia menginginkan sesuatu, maka manusia juga harus melakukan sesuatu itu. Jadi jika sesuatu yang diinginkan itu terjadi dalam kehidupannya, maka manusia malah harus memunculkan itu dia. Manusia ingin mendapatkan surga, berarti syaratnya dia harus bertakwa kepada Allah. Manusia ingin diingat sama Allah, maka syaratnya manusia harus ingat aturan Allah. Manusia ingin dibantu atau ditolong sama Allah, berarti syaratnya manusia juga harus membantu Allah. Manusia ingin mendapatkan kebaikan, maka syaratnya manusia harus berbuat baik. Nah, itu, Pak. Jadi cukup jelas, ya. Jadi kembali kepada konteks di awal tadi, doa itu adalah bagaimana kita memotivasi diri kita, Pak. Mendorong dan mengarahkan diri kita untuk mengikuti segala kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mencari nafkah dengan cara yang halal, berarti itu sebenarnya kita sedang berdoa kepada Allah. Jadi doa itu bukan sekedar seremonial angkat tangan, tidak. Tapi doa itu bagaimana kita berupaya menggiring kesadaran kita, perilaku kita, dan seluruh aktivitas kehidupan yang kita jalani di dunia ini berdasarkan ketentuan Allah. Nah, ini dia. Ketika kita menjalankan hak dan kewajiban kita dalam berumah tangga, ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, berarti kita sedang berdoa kepada Allah. Ketika kita bermuamalah dengan sesama kita, dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga, ya, sesuai dengan tuntunan Al-Quran, berarti itu artinya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Baik, sampai di sini, Pak. Kira-kira bisa dipahami? Minggu lalu di antara kita ada yang enggak hadir? Ferdi hadir, ya? Oh, berarti ini siapa lagi yang enggak hadir nih? Hanafi izin. Pak Indra enggak hadir, ya? Dari yang Pak Henry juga belum hadir. Ada informasi? Masih tugas. Pak Henry sama. Pak Rahmat sakit. Oh, nengok kawannya sakit.
Oke, baik, ada pertanyaan Pak sampai di sini sebelum kita lanjut? Jadi cukup jelas ya mengenai definisi doa ini. Jadi artinya kita tidak lagi sekedar melihat doa itu sekedar seremonial, Pak. Iya. Bahkan sampai Nabi menyatakan as-salatu hiyad doa. Salat itu juga sebenarnya bagian dari doa. Artinya apa? Salat itu merupakan sebuah syariat yang Allah ajarkan kepada kita dalam rangka untuk menyeru dan mengajak diri kita kepada Allah. Makanya dalam salat itu yang kita baca apa, Pak? Ayat-ayat Quran, kalimat-kalimat thayyibah, pujian-pujian kepada Allah. Artinya apa? Yang kita lakukan ya dalam sholat selama ini itulah bentuk aktivitas kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan malah sebaliknya. Bukan malah semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena kan kita panggil Allah. Ya. Makanya kalimatnya ya Rabbana, ya Allah atau Allahumma. Nah, Allah juga begitu sama kita. Makanya kalimat di Quran itu ya ayyuhalladzina amanu. Kan ini panggilan dari Allah. Ya ayyuhan nas. Ya. Ya ayyuhan nabi. Ini kalimat-kalimat doa dari Allah kepada manusia, menunjukkan apa? Allah punya keinginan. Apa contohnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah punya permintaan sama manusia, wahai manusia diwajibkan atas kalian berpuasa. Berarti manusia harus mengabulkan permintaan Allah itu. Artinya manusia harus menjalankan puasa. Nah, ketika manusia melaksanakan puasa, berarti dia mengabulkan permintaan Allah, memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut yang berikutnya ya. Poin yang kedua, yakni kaidah atau landasan. Apa yang menjadi dasar bagi kita untuk berdoa ya. Ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mu'min surah ke-40 ayat 60 ya. Jadi ayatnya cukup jelas ya. Bentuk kalimat perintah, fi'il amar. Wa qala rabbukum, kata Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Panggillah aku, kata Allah. Menyerulah kalian kepadaku atau berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Niscaya akan aku ijabah, akan aku penuhi doa kalian itu. Innalladzina yastakbiruna an ibadati. Dan sesungguhnya orang-orang yang takabur, sombong dari beribadah kepadaku, saya dakhuluna jahannam. Benar-benar aku akan masukkan mereka itu ke dalam neraka jahanam, kata Allah. Perhatikan bahasanya, Pak. Di awal Allah ungkap dengan istilah doa, tapi selanjutnya Allah ganti dengan kalimat ibadah. Ya. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah di awal tadi. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi Allah telah memberikan sebuah maklumat, pemberitahuan kepada manusia dalam bentuk kalimat perintah. Ud'uni, wahai manusia, kata Allah, berdoalah kalian kepadaku. Artinya apa? Panggil Allah. Menyerulah kepada Allah. Niscaya seruan tadi akan diijabah oleh Allah. Sama kayak kita contohkan sederhananya begini, Pak. Ketika kita punya keluarga, ya anggaplah aparat ya, atau mungkin dia bekerja di bagian kejaksaan ya kan. Ketika kita ada masalah berkaitan dengan hukum ya kan, kira-kira gimana, Pak? Siapa yang kita panggil? Ya tentu saudara kita tadi. Udah tenang aja, Pak, nanti kalau ada masalah panggil aja ya. Artinya dengan memanggil dia tadi, setidaknya kita bisa mendapatkan solusi, ya, alternatif penyelesaian ketika kita menghadapi masalah berkaitan dengan hukum. Nah begitu juga, Pak, isyarat yang Allah berikan melalui ayat ini.
Jadi ketika manusia ada masalah dalam kehidupannya, ud'uni, panggil Allah. Artinya apa? Libatkan Allah. Libatkan Allah di situ. Jadi jangan sampai manusia itu hanya mengandalkan dirinya sendiri. Apalagi sampai mengandalkan hawa nafsunya dalam mengatasi berbagai macam masalah. Jadi apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan manusia, Allah punya jawaban. Allah punya penyelesaian, Allah punya solusi. Makanya ketika manusia dalam menjalankan kehidupan dunianya, mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus melibatkan Allah di situ. Baik dalam bekerja, baik dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat atau bermuamalah, terlebih lagi di dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Allah, ud'uni, panggil Allah. Ya. Menyerulah kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Ini dia. Makanya kalau kita kaitkan dalam konteks kehidupan kita berbangsa hari ini, Pak, ketika negara ini bermasalah, ya, dalam berbagai macam kasus kejahatan, kasus pidana, ya, dan berbagai macam tindakan kriminalitas lainnya, mengadunya kemana? Mencari jalan penyelesaiannya kemana, Pak? Kalau kita lihat, Pak Dwi, ya masyarakat ngadu ke polisi. Nah polisinya sendiri mengadu kemana untuk menyelesaikan masalah itu? Kemana Pak Kus? Masyarakat nih kan mengalami tindak kejahatan, ngadunya ke aparat pengamanan atau polisi kita katakan. Nah polisi sendiri mengadu kemana dia untuk menyelesaikan masalah itu? Ya kepada KUHP kan itu kan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dianggap itu yang bisa menyelesaikan masalah. Artinya kalau kita kembali kepada ayat ini, nah penyelesaian itu kembalinya kepada Allah atau selain Allah? Ya kan? Karena hukum pidana yang berjalan sampai dengan hari ini itu bukan produk hukum Allah, Pak. Kita akui itu dengan jujur. Itu merupakan produk warisan penjajah Belanda. Atau dalam bahasa lainnya, ketika kita bermasalah secara hukum, ngadunya ke penjajah, Pak. Ya kan? Ngadunya ke Belanda, bukan sama Allah. Karena kalau ngadunya sama Allah, Allah udah kasih jawaban. Masalah apa kata Allah? Masalah pencurian, perampokan, begal. Ini jawabannya kata Allah. Potong tangan mereka. Atau salib kakinya secara bersilang. Kan itu, Pak. Atau kalau terjadi kasus pembunuhan, apa kata Allah jawabannya? Ya tegakkan kisos, nyawa balas nyawa. Tapi kalau keluarga korban memberikan maaf, maka bayar diat, bayar denda. Tapi hari ini itu kayak kasus yang viral, ya kan? Awalnya hukuman mati jadi seumur hidup, Pak. Itu tadi memohonnya enggak kepada Allah. Ada masalah, ngadunya kepada selain Allah. Tergambar ya, Pak? Jadi doa itu ke situ dia esensinya. Jadi bukan sekedar kita minta, ya Allah berikan ini, anugerahkan kami ini, tidak. Tapi doa itu sebuah kesadaran yang kita bangun di dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana setiap gerak-gerik kehidupan kita itu harus diarahkan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini dia. Ya. Ya, sekarang namanya Al-Ghafir. Kalau dulu Al-Mu'min. Ya. Dia ada dua versinya. Kalau Quran yang lama namanya surah Al-Mu'min. Itu biasanya Quran yang ada terjemahan. Kalau Quran digital itu apa namanya, Pak? Al-Ghafir kan. Nah, kalau Quran digital sekarang Al-Ghafir namanya. Kalau Al-Mu'minun itu 23.
Nanti silakanlah, boleh menggunakan yang mana saja. Ya. Dua-dua dibenarkan. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi doa itu ibadah ya Pak. Artinya seruan, panggilan ya yang kita lakukan itu sebenarnya bentuk ketaatan kita kepada sesuatu. Kalau kita berdoa kepada Allah, berarti kita melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau kita berdoa kepada selain Allah, berarti kita menunjukkan aktivitas ketundukan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW ya, dalam salah satu ungkapannya, "Malam yad'ullah ta'ala yaghdab alaihi." Siapa saja yang tidak mau berdoa kepada Allah, siapa saja yang sombong kepada Allah, tidak mau menyeru dirinya kepada Allah, maka Allah murka terhadap kehidupannya. Ini dia. Jadi berdoa itu hukumnya wajib, Pak. Bukan sunat. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi Allah itu murka kalau manusia nggak mau berdoa kepadanya. Allah melaknat orang-orang yang tidak mau menyeru dirinya kepada Allah. Nggak mau dia libatkan Allah dalam kehidupannya. Allah nggak suka. Manusia mencari nafkah tapi tidak mau melibatkan Allah di situ. Sehingga akhirnya dia mencari nafkah menurut kemauannya, menurut selera dan hawa nafsunya, tanpa mempertimbangkan ketentuan Allah, baik halal ataupun haram. Ini dia. Manusia berumah tangga tidak mau menyeru kepada selain Allah, artinya tidak mau melibatkan Allah dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga, baik sebagai suami ataupun istri. Maka kata Nabi, yaghdab alaihi, Allah akan murka dengan kehidupan rumah tangga. Makanya banyak kasus perselingkuhan, perceraian, bahkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini menunjukkan tanda-tanda atau indikator banyak manusia yang gak mau menyeru kepada Allah dalam kehidupan berumah tangga. Ini dia. Baik, sampai sini cukup jelas ya Pak. Ini dalil yang menjadi dasar ya, kenapa kita harus berdoa. Ini dia. Jadi berdoa itu perintah, wajib, fardu ain. Kita semua disuruh oleh Allah untuk berdoa kepada Allah. Untuk memotivasi dan mengajak serta menghimbau diri kita supaya kita menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan yang kita jalani. Nah, kemudian yang berikutnya ya, poin yang ketiga, yakni wazifah atau tujuan kita berdoa. Jadi kalau kita sudah paham doa itu apa Pak ya, kemudian landasannya juga berdasarkan perintah Allah tadi, maka tentunya ada fungsi atau tujuan yang mau kita capai dengan berdoa kepada Allah. Nah, apa tujuan kita berdoa kepada Allah? Itu diungkap oleh Allah dalam Quran surah An-Naml ya. Surah ke-27 ayat 62. Mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshif su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard." Atau siapakah yang mengijabah atau mengabulkan doa seseorang yang berada dalam kesulitan jika dia berdoa kepada Allah, dan yang menghilangkan berbagai macam keburukan atau kesusahan dan menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Perhatikan bahasanya Pak ya. Amay yujibul muttarra, kata Allah. Siapa lagi yang bisa menjawab ya. Siapa lagi yang bisa memberikan penyelesaian terhadap masalah manusia-manusia yang berada dalam kesulitan, kata Allah. Muttarra itu asal katanya darurat ya. Darurat itu artinya kondisi yang sulit Pak, rumit. Jadi ketika manusia berada dalam kesulitan hidup, kerumitan, cuma Allah lah yang bisa memberikan solusi atau jawaban. Bahkan yakshifus su, kata Allah. Allah itu menghilangkan berbagai macam keburukan. Jadi kasyaf, yakshif itu asal katanya kasyaf ya.
Jadi memberikan jalan keluar dari berbagai macam keburukan, kejahatan. Kemudian menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Nah, berarti kalau kita perhatikan ayat ini, gimana tujuan doa itu? Fungsi kita memanggil Allah itu apa? Menyeru Allah. Ya, sederhananya kalau kita perhatikan ayat ini setidaknya ada 3 unsur, Pak, ya. Tapi sebenarnya nanti bisa kita ambil kesimpulannya. Yang pertama apa? Kita berdoa kepada Allah itu tujuannya adalah supaya kita bisa terbebas dari berbagai macam kesulitan. Kita contohkan tadi, Pak, ada masalah berkaitan dengan hukum. Kita panggil saudara kita, backing kita. Supaya apa? Supaya dia bisa menghilangkan masalah tadi. Jadi kita tidak lagi berada dalam kondisi yang darurat. Ya. Kita terbebas dari kesulitan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah, maka baginya ya kehidupan yang sempit. Jadi ketika manusia enggak mau berdoa kepada Allah, ketika manusia tidak mau menyeru atau melibatkan Allah dalam kehidupannya, kata Allah, Allah akan jamin kehidupannya akan terus berada dalam kesempitan, kesusahan. Nah, kemudian unsur yang kedua, kalau kita mau berdoa kepada Allah, makanya bahasanya idza da'ahu. Jika manusia itu benar-benar mau berdoa kepada Allah, mau menyeru kepada Allah, apa yang akan terjadi? Yakshifus su'. Allah akan menghilangkan berbagai macam su'. Su' itu artinya keburukan, kejahatan. Jadi kalau manusia mau melibatkan Allah dalam kehidupannya, niscaya kehidupan manusia ini akan terjaga dengan baik, Pak. Mereka akan dilindungi dari berbagai macam keburukan. Tapi mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, ketika manusia enggak mau melibatkan Allah, maka secara otomatis kejahatan atau keburukan akan semakin merajalela, Pak. Itu yang kita contohkan tadi. Marak kasus pencurian, kasus begal. Tapi kita enggak mau melibatkan Allah di situ. Artinya kita enggak mau menyelesaikannya pakai hukum Allah, tapi pakai hukum Belanda. Akhirnya pencurian, perampokan dan begal tak kunjung usai, malah semakin bertambah, Pak. Otomatis enggak akan terjadi nih yang kedua ini. Yakshifus su', hilang keburukan itu. Malah semakin bertambah, meningkat, merajalela. Bahkan sering kita sampaikan juga, penjara hari ini, Pak, di Indonesia itu udah enggak muat. Padahal lebih kurang ada 520 lebih unit penjara yang berkembang dari Sabang sampai Merauke. Tapi ternyata sudah enggak muat, over capacity. Kenapa? Karena penjahat semakin banyak. Semakin bertambah tahun, semakin bertambah banyak narapidana. Artinya keburukan bukan makin hilang, Pak. Nah, ini dia. Nah, kemudian yang terakhir ya, wa yaj'alakum khulafa'al ard. Tujuan kita berdoa kepada Allah itu supaya kita bisa menjadi khalifah, Pak. Jadi kita menyeru Allah, ya, memanggil Allah, ya, mengajak dan melibatkan Allah dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang memikul amanah. Kita udah paham bab insan, bahwa yang dimaksud dengan khalifah itu adalah yang berkemampuan memikul amanah atau pelaksana amanah. Jadi ini ya, Pak. Jadi ayat ini memberikan setidaknya ada 3 hal yang bisa kita dapatkan dengan berdoa kepada Allah. Ya. Kita bisa bebas dari kesulitan, ya. Kita bisa terjaga dari berbagai macam keburukan, dan kemudian kita bisa menjadi khalifah di muka bumi. Tadi dia. Tapi sebaliknya, ketika kita berdoa kepada selain Allah, maka ketiga hal ini tidak akan terjadi. Ya.
Artinya kehidupan manusia itu akan terus terjebak dengan berbagai macam keburukan, kesulitan. Bahkan manusia tidak lagi menjadi khalifah, tapi menjadi syarat dabbah, seburuk-buruk makhluk yang dimelata di muka bumi. Dan itu yang kita saksikan hari ini, Pak. Karena nggak pakai hukum Allah, akhirnya kehidupan manusia itu persis seperti binatang. Kalau yang namanya binatang, Pak, di hutan itu pakai hukum apa? Hukum rimba, ya kan? Gimana hukum rimba? Iyalah, dia yang kuat, dia yang berkuasa. Itu hukum binatang itu. Yang kuat, yang berkuasa. Baik ya. Nah, kemudian dapat kita hubungkan Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Ya, ini lebih cukup jelas lagi. Dan ini ayatnya sudah cukup populer. Bahkan dikenal dengan istilah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tujuan kita berdoa kepada Allah itu, Pak, ya, supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang hasanah di dunia sampai dengan akhirat. Nah, ini dia. Makanya sebenarnya doa ini bukan cerita benda, Pak. Orientasinya bukan materi. Nah, dia. Jadi doa ini sebenarnya nilai kehidupan. Makanya Quran pun mengajarkan contoh-contoh kalimat doa yang orientasinya bagaimana nilai-nilai kemuliaan itu terbangun dalam kehidupan manusia. Contohnya doa Nabi Ibrahim. Apa, Pak? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh, bukan anak yang banyak. Ya kan? Karena banyak anak belum tentu soleh. Rabbi habli minas solihin. Atau dalam ayat yang lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu contoh kalimat doa yang cukup populer juga. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan hidup atau istri serta anak keturunan yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu secara bahasa artinya yang menyedapkan pandangan mata. Atau kalau bahasa Medannya enak ditengok, Pak. Ya kan? Kalau punya anak, punya istri, nyaman dilihat, ya kan? Tapi cobalah kalau kita tengok, Pak, anak tetangga, ya kan? Kerjanya nyabu aja, mabuk, pulang malam. Kira-kira enak nggak ditengok, Ferdi? Sakit mata awak nengoknya, ya kan? Hampir rumah bertengkar, nggak qurrata a'yun dia. Tapi kalau saling harmonis, rukun, saling membantu, ya, itu qurrata a'yun, enak dipandang. Nah, itu doa, Pak, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua orientasi kalimat-kalimat doa yang diajarkan Quran itu bagaimana terciptanya nilai-nilai hasanah dalam kehidupan. Jadi dia berbicara tentang kualitas kehidupan, Pak, bukan kuantitas. Karena kalau kita bicara kuantitas jumlah, itu nggak perlu pakai aturan Allah pun bisa. Sering kita contohkan kawan itu, Pak, nggak libatkan Allah dia dalam berbisnis, tapi tengok kaya terus dia, ya kan? Dia nggak paham aturan Allah, nggak menggunakan metode halal dan haram, tapi hartanya semakin banyak, Pak. Makanya Quran kan nggak mengajarkan itu. Quran mengajarkan bagaimana kita mendapatkan harta itu, harta yang barokah, kan itu kan? Barokah itu artinya secara bahasa ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Jadi bukan nilai keuntungannya, Pak, ya kan? Bukan bicara tentang kuantitas. Karena kalau bicara kuantitas, kalah kita sama Korun, Pak. Udah pernah ada orang kaya nomor 1 dulu, tapi kebanyakan hartanya itu tidak berkah. Kalau bicara kekuasaan, ya, menumpuk-numpuk kekuasaan, sudah ada Firaun. Tapi kekuasaan yang dia jalankan tidak berkah, artinya tidak ziyadatul khair.
tidak membuat dirinya semakin dekat kepada kebaikan, kepada Allah. Ini dia. Baik, jadi cukup jelas ya, kedua ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa tujuan kita berdoa kepada Allah itu adalah dalam rangka untuk meraih atau mencapai kebaikan dan keselamatan hidup ya, baik di dunia maupun di akhirat, baik jangka pendek sekarang maupun jangka panjang di masa yang akan datang ya. Makanya akhirat itu digambarkan kehidupan yang abadi, kan jangka panjang Pak, selama-lamanya. Kalau kehidupan dunia ini kan jangka pendek, paling berapa lama Pak? Ya 60 sampai 70 tahun, itu udah hebat kali itu. Jadi baik, sampai di sini kira-kira cukup jelas? Jadi gimana kita menyikapi misalkan sebuah kalimat manusia mohon sama Allah minta jodoh Pak? Gimana kira-kira? Kalau kita merujuk kepada ayat ini ya, atau berdasarkan konsep takdir yang sudah pernah kita sampaikan, kan ada begitu kasusnya. Udah berusaha dia cari jodoh kemana-mana tapi nggak dapat ya. Sehingga dia memohon kepada Allah, ya Allah berikan aku jodoh. Gimana kira-kira memahami kasus itu? Gak tergambar Pak Dwi? Berarti yang bisa membuat dia mendapatkan jodoh itu cuma dia sendiri. Mas Angga? Ya. Yeah. Oke, baik ya. Jadi sudah cukup jelas kalau kita hubungkan juga dengan konsep takdir yang kemarin ya, bahwa pada prinsipnya yang namanya jodoh itu kan sudah tersedia Pak. Artinya sudah terhampar luas ya. Bahkan kalau kita hitung secara populasi manusia di dunia, lebih kurang ada 3 miliar manusia. Artinya yang namanya jodoh laki-laki itu adalah perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan jodohnya laki-laki. Jadi kalau kita minta jodoh ya, Allah udah kasih petunjuk bahwa yang namanya jodoh itu haruslah yang beriman. Kan itu Pak, konsep takdir itu. Kemudian jodoh itu bukan mahram, artinya yang haram dinikahi, termasuk ibu, anak, bibi dan sebagainya macamnya. Kemudian bukan termasuk penjina, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian juga bukan dengan jalan mendekati perzinahan, atau kalau dalam istilah masyarakat kita melalui maaf katanya pacaran. Jadi petunjuknya sudah Allah berikan. Makanya doa yang diajarkan oleh Allah itu bukan minta jodoh, tapi ya Allah jadikan pasangan kami, jodoh kami adalah yang mampu menyenangkan hati kami, menyedapkan pandangan mata. Karena banyak orang berjodoh ya, tapi nggak menyedapkan pandangan mata. Itu kata Ferdi tadi, sakit mata nengoknya ya kan? Tiap hari bertengkar aja. Lakinya kemana, anaknya di mana ya kan? Nah, ini fenomenanya Pak. Jadi ayat ini cukup jelas lah ya, kemana orientasi doa itu Pak. Jadi nggak ngambang lagi dia. Jadi kita nggak berangan-angan lagi doa itu. Karena kan terkadang Pak, ada persepsi di masyarakat kita, kalau kita berdoa itu ya, kalau misalkan kita merasa belum dikabulkan, nah bisa jadi doa kita dipending. Kan begitu Pak. Ditunda, mungkin nanti dikabulkan di masa yang akan datang. Tapi kalaupun nggak dikabulkan di dunia, mungkin nanti akan dikabulkan di akhirat. Si kawan pengen lulus PNS misalkan doanya, gimana Pak? Nggak terkabul di dunia, jadi pedagang dia, jadi PNS di sana.
Gimana kira-kira kita memahaminya? Mas Ilham, gimana itu Mas Ilham? Kan itu yang biasa kan? Berkembang di pemahaman masyarakat kita. Jadi ya paling tidak kalimat motivasinya bersabarlah. Mungkin doa kita belum diijabah, kan gitu. Ada waktunya. Padahal ayat Quran sudah memberikan sebuah petunjuk yang cukup jelas. Apa yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini, atakum kata Allah. Sudah Allah berikan jawabannya. Nah, ini dia. Ya Allah, kenapa begini, kenapa begitu? Allah kasih jawabannya. Karena Allah Maha tahu. Wallahu alimun hakim. Allah itu Maha tahu, lagi Maha bijaksana. Sehingga apa konsekuensinya? Allah sudah berikan jalan pengetahuan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan dalam dinamika kehidupan manusia. Ya, dan jawaban itu cukup sangat bijaksana kata Allah. Makanya Allah salah satu asmaul husnanya adalah Al-Hakim, Maha bijaksana. Artinya apa? Jalan yang diberikan itu jalan yang terbaik. Yang benar-benar bisa membawa maslahat dan manfaat dalam kehidupan manusia itu sendiri. Baik, sampai di sini cukup jelas. Masih ada pertanyaan kira-kira sebelum kita lanjut? Ada dari Pak Triadi, Mas Angga, atau Pak Dwi? Baik, kalau tidak ada kita lanjut poin yang keempat, teknis. Ya. Bagaimana cara kita dalam berdoa kepada Allah? Ya. Ternyata, ya, ketika kita berdoa kepada Allah atau memanggil dan menyeru Allah, itu ada etikanya, Pak. Ada metodenya. Sebagaimana salah satunya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ankabut, ya. Surah ke-29 ayat 65. Mari sama-sama kita perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Da'awallahu mukhlishina lahuddin." Mereka itu menyeru atau berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, ini dia. Jadi ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa dalam berdoa itu caranya harus ikhlas, Pak. Dia nggak boleh bercampur, dia nggak boleh musyrik. Jadi harus murni. Artinya kalau kita mengajak diri kita kepada Allah, betul-betul harus bersih dia. Harus murni sesuai dengan keinginan Allah itu. Bukan ada faktor kepentingan. Ya. Sama seperti yang pernah kita contohkan juga, apalagi nanti nih, Pak. Ini kan udah musimnya nih, mau dekat-dekat Pilpres. Ini kan 2024. Banyak orang menyeru kepada Allah, masuk ke masjid, kan? Mungkin Pak Kus udah agak berpengalaman lah itu, karena terlibat di partai, kan? Datang ke masjid, datang ke masyarakat, ya. Mengajak dirinya untuk melakukan kebaikan, tapi karena ada faktor kepentingan, Pak. Bukan memang karena murni menjalankan ketaatan kepada Allah. Kalau murni menjalankan ketaatan hanya kepada Allah, dia enggak musiman. Ya kan? Rajin ke masjid, itu musimnya harusnya gimana, Pak? Ya setiap saat, ya kan? Karena Rasulullah menganjurkan supaya kita menegakkan sholat berjamaah di masjid. Jadi bukan waktu musim pilpres saja baru ke masjid. Itu indikator sebenarnya. Makanya orang-orang yang menyeru kepada Allah, kata Allah, mukhlishina lahuddin. Mereka menjalankannya dengan murni, bersih. Ya kan? Jadi enggak boleh syirik. Syirik itu artinya bercampur. Kebalikan dari kata ikhlas. Bahkan dalam ayat yang lain digambarkan salah satu kesyirikan yang tersembunyi, ya. Kalau para ulama memberikan istilah dengan sebutan syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Apa itu, Pak?
Salah satu contoh syirik yang tersembunyi. Ya ria, ya kan? Artinya sesuatu yang dia lakukan bukan karena Allah, tapi karena ada kepentingan manusia. Ya. Kalau istilah kita sekarang pencitraan, ya kan Pak? Jadi dia melakukan kebaikan karena ingin dipandang manusia, itu termasuk kesyirikan Pak. Ya. Cuma kalau dalam teori umumnya dikenal dengan syirik khafi tadi, ya. Syirik kecil. Nah itu dia. Jadi ini salah satu metode yang harus kita pahami Pak. Jadi dalam berdoa kepada Allah, mengajak diri kita kepada Allah, ya, memanggil Allah, melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan kita, itu betul-betul harus murni. Memang bersih dari kesadaran diri kita Pak. Bukan karena ada faktor kepentingan yang lain, ya. Bukan karena ingin dipuji manusia, atau mungkin karena ingin mendapatkan fulus, karena ingin mendapatkan dinar dan dirham, tidak. Tapi memang murni karena kita ingin menjalankan fungsi dan tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Dan tidaklah kuperintahkan atau kusuruh manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan murni. Karena biasanya manusia kalau udah nggak ikhlas Pak, artinya motifnya sudah bercabang, kepentingannya sudah nggak karena Allah, itu biasanya nggak akan istiqomah itu. Pasti. Itu saja untuk mengukurnya. Kayak kita lah Pak, hari ini misalkan. Apa yang membuat kita bisa istiqomah sampai sekarang? Ya sederhananya berarti kita menjalankan perintah Allah murni atas dasar kesadaran kita. Tapi kalau ada kepentingan biasanya nggak bertahan itu, karena tengoknya nggak menguntungkan, ya kan? Nggak ada sesuatu faedahnya dalam perkara dunianya, nggak akan lanjut itu. Nah, jadi ini. Jadi poin yang pertama yang mau kita pahami bahwa dalam berdoa kepada Allah itu, ya, kita harus ikhlas, ya. Jadi tidak boleh syirik, ya. Baik itu syirik akbar, ya, kesyirikan yang kita lakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Nah kemudian yang kedua, dalam berdoa kepada Allah itu, ya, harusnya sebagaimana yang diungkap oleh Allah dalam surah Al-A'raf, ya, surah ke-7 ayat 55. Apa kata Allah? Ad'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Dan berdoalah kalian kepada Tuhanmu, ya, dengan apa? Dengan tadarru. Tadarru itu artinya merendahkan diri, wa khufyatan, dan dengan suara yang lirih atau suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya. Berarti maksudnya gimana nih Pak? Kata Allah, serulah Allah dengan tadarru, dengan merendahkan diri. Dan dengan suara yang lembut. Berarti kira-kira maksudnya apa nih Pak? Yang bisa kita pahami. Atau bahasa lainnya, ada nggak orang beribadah kepada Allah tapi ekstrim, kasar, frontal? Ada kan? Banyak. Makanya Allah ingatkan. Tadi kan kita sudah paham, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya pada dalam beribadah kepada Allah, banyak orang-orang yang enggak tadarru, enggak ghufyatan kata Allah. Artinya enggak merendahkan diri dan tidak, ya, dia tampilkan dengan suara yang lembut. Jadi, ya. Kalau bahasa orang Medan songong, Pak. Ya kan? Tahu arti songong, Pak? Atau supaya lebih jelasnya, tadarru itu kalau bahasa kita tawadu, Pak. Ya kan? Merendahkan diri, ya. Artinya walaupun dia beribadah kepada Allah, dia tidak menganggap orang lain itu rendah di mata dia.
Artinya dia tetap merasa dirinya rendah. Tawadu, ya kan? Makanya sampai ada istilah di masyarakat kita ilmu padi. Gimana ilmu padi, Pak? Iya, makin berisi makin nunduk, ya kan? Artinya semakin berilmu, ya, semakin kita paham aturan Allah, harusnya membuat diri kita semakin tadarru. Ya. Jangan malah semakin angkuh, ya kan? Semakin sombong. Kalau istilah lainnya besar kepala, Pak. Enggak boleh, ya kan? Bahkan Umar ibn al-Khattab, ya kan? Utsman bin Affan, siapa yang enggak kenal kesolehannya, ya kan? Tapi dengan kesolehan yang dia munculkan dalam kehidupan dunianya, tetap ya dia lakukan dengan tadarru, dengan rendah diri. Jadi dengan merendahkan dirinya dan dengan suara yang lembut. Ya. Ini suara yang lembut ini kan berarti memberikan isyarat nggak frontal, Pak. Iya kan? Jangan mentang-mentang awak nengok kemaksiatan, ya muncul darah pendekar kita, Pak. Iya kan? Main gulung aja. Nggak boleh. Umar bin Khattab terkenal dulu, Pak, dalam sejarah itu. Tapi semenjak dia mengikuti pengajian dengan Nabi, akhirnya jadi lembut dia. Jadi nggak beringas. Karena banyak fenomenanya kita perhatikan dalam kehidupan masyarakat kita. Semakin soleh, ya kan, bukan semakin santun, bukan semakin lembut, tapi semakin ekstrim, semakin beringas. Pokoknya yang berbeda dengan manhajnya, dengan mazhabnya, semua dianggap salah, dianggap rendah, kan gitu. Bahkan sampai ada kasus menyesatkan, mengkafirkan, ya kan? Padahal masih sama-sama muslim, cuma hanya karena beda mazhab saja. Contohnya, Pak, kayak apa yang kita saksikan, ya kan? Di media massa, ya, pengajian dibubarkan, ya kan? Siapa yang bubarkan, Pak? Sesama muslim tuh kan? Sesama muslim. Tapi cuma karena beda pengajian. Yang satu alirannya A, yang satu alirannya B, ya kan? Nah, karena dianggap enggak satu mazhab, akhirnya apa? Saling frontal. Saling memunculkan permusuhan. Nabi Rasulullah SAW dan para sahabat, sekalipun mereka menyadari dan mengakui berada di atas kebenaran, mereka enggak frontal, Pak. Tahu dia berhala itu, Pak. Di tengah-tengah Ka'bah itu bahkan dalam sejarah digambarkan lebih kurang 360 lebih berhala. Kan kesyirikan itu nyata, ya kan? Kejahatan kepada Allah. Harusnya kalau kita bicara kebenaran, apa yang dibuat Nabi, Pak? Ya, dia bawa pentungan, dia hancurkan itu semua berhala, ya kan? Tapi apa yang dilakukan Nabi? Enggak ada. Makanya ketika penghancuran berhala pada saat Futuh Mekah, yang menghancurkan adalah para penyembahnya dulu. Karena yang mau diperbaiki dan dibenahi oleh Nabi pada masa itu adalah mindsetnya, kolbunya. Jadi nggak berlaku frontal, nggak ekstrim. Makanya kata Allah, berdoalah kamu kepada Allah. Artinya Pak, ajak kehidupan kita ini, Pak, untuk beribadah kepada Allah, tapi dengan cara yang santun. Dengan tadarru, ya. Dengan merendahkan diri kepada Allah, ya. Jadi jangan sampai arogan, tidak frontal, ya kan? Apalagi sampai konfrontatif, memunculkan permusuhan. Ya. Karena yang namanya kebenaran itu harus diterapkan dengan cara yang benar, Pak. Ya. Jangan mentang-mentang karena ingin mengatasnamakan jihad, akhirnya kita melakukan kerusakan. Jadi, pokoknya jihad, maksiat harus disingkirkan. Udah. Akhirnya muncul berbagai macam kasus kejahatan, bukan malah memberikan penyelesaian.
Nah, ini dia. Jadi poin yang kedua ini ya, dalam berdoa kepada Allah bukan hanya sekedar ikhlas saja ya, tapi juga harus ditindaklanjuti dengan sikap tadarruk ya. Tunduk hati ya, dan berlaku secara santun. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita beribadah kepada Allah itu ya sebagaimana yang diungkap dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 90. Wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Dan mereka menyeru kepada kami, kata Allah, dengan harap dan cemas, harap dan takut, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ayat yang berikut ini menggambarkan bahwa dalam berdoa itu harusnya gimana, Pak? Dalam beribadah kepada Allah. Ya, kalau dulu pernah ya dipopulerkan istilah H2C. Apa itu, Pak? Harap-harap, cemas. Maksudnya apa itu? Kita beribadah kepada Allah harap-harap cemas. Harap-harap itu berarti maksudnya gimana? Ya, kita memiliki sebuah ekspektasi ya, sebuah harapan, apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah, Pak. Iya kan? Kita berharap yang kita lakukan ini, ibadah kita, amal soleh kita, ketaatan kita kepada Allah bisa membuahkan hasil. Kan itu harapan, Pak. Cemasnya di mana? Gimana? Iya, kebalikannya. Udah banyak awak beramal, tapi tahu-taunya sia-sia. Itu salah satu dalil yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Di antara manusia itu di hari kiamat, kata Allah ya, mereka komplain, ya Allah kami sudah berbuat ini, berbuat itu. Tapi apa kata Allah? Kami jadikan amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan, haba'am mansura ya. Dia beramal susah payah tapi enggak dinilai oleh Allah. Salat, puasa ya kan, tapi tidak ada nilainya dalam pandangan Allah. Tadi dia sia-sia. Bahkan Nabi pernah mengisyaratkan, laisa fi unukihi, siapa saja ya yang dia mati tidak ada ketaatan yang dia bangun di pundaknya dalam rangka menjalankan aturan Allah, mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam kondisi jahil, Pak. Ya, mamfarakal jamaah sumamata. Dalam salah satu ungkapan yang lain, siapa saja yang memisahkan dirinya dari kehidupan berjamaah, atau bahasa sederhananya enggak mau berjamaah, tidak mau sama-sama berpegang teguh kepada tali agama Allah, kemudian melepaskan dirinya dari ketaatan, summa mata, kemudian kematian mendatangi dirinya, mitatan jahiliyah, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Artinya apa? Dia beramal juga, Pak. Sudah susah payah melakukan berbagai macam kebaikan, tapi kebaikannya tertolak. Bahkan Nabi sendiri pernah menyatakan dalam salah satu ungkapan ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasar perintahnya dari kami, fahuwa radd, maka amalan itu tertolak ya. Salah satu contoh amalan tertolak yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sebahagian kaum ahli kitab. Mereka melakukan amalan yang disebut dengan istilah rohbaniyah. Rohbaniyah itu artinya mengasingkan diri, Pak, dari dunia, tidak menikah sama sekali. Jadi pokoknya hidup melajang lah sampai tua, dan mereka menganggap itu cara mereka untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Nah, Allah katakan mereka melakukan bid'ah di situ, mengada-ngada. Mereka melakukan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh para rasul dan para nabi sejak dulu. Nabi orang-orang soleh, para rasul itu orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka juga menikah. Nanti dia. Jadi mereka tidak mencontohkan hidup membujang seumur hidup. Nanti. Itu hanya bid'ah kata Allah dalam Al-Quran. Mereka mengada-ngada terhadap Allah. Nah, ini contoh, Pak.
Jadi artinya apa? Kembali kepada konteks ayat ini, kita beribadah kepada Allah, kita menyeru kepada Allah, itu setidaknya harap-harap cemas. Ya kan? Kita berharap dengan ibadah itu bisa mengantarkan kita menuju kehidupan jannah, dan kita khawatir ya kalau ibadah kita itu rusak dan cacat dalam pandangan Allah. Termasuk ini Pak, dalam berjamaah itu harus muncul kesadaran itu. Artinya selama ini kita berjamaah udah berapa tahun Pak? Masa enggak? Mulai menyatakan misak itu sampai sekarang kira-kira udah berapa tahun? Hah? 3 tahun ya kan? Nah harusnya kita evaluasi. Jangan sampai kita merasa selama 3 tahun itu sudah berjamaah, tapi ternyata dalam pandangan Allah kita belum betul-betul beriman dan berjihad di jalan Allah. Nah itu maksudnya Pak, harap-harap cemas. Jangan ketika kita merasa udah berjamaah, udah aman ini, udah dapat tiket ke surga misalnya. Tidak. Jadi harus ada sebuah kesadaran yang kita bangun sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan kita contohkan tadi Pak, luar biasa jihadnya, tapi ternyata mereka sendiri masih khawatir apa yang mereka lakukan itu belum cukup dalam pandangan Allah. Bahkan mereka masih merasa bersalah. Kenapa? Karena mengingat masa jahiliyahnya dulu belum sebanding dengan kebaikan yang mereka buat. Ya baik, kalau dari umur Pak, lebih lama jahiliyahnya lagi, ya kan? Umar bin Khattab usia berapa masuk Islam Pak? Usia dewasa, ya kan? Lebih kurang sekitar hampir 40. Sedangkan masuk Islam itu hanya beberapa tahun. Habis itu beliau jadi khalifah dan wafat. Kalau dari segi umur masih lebih besar waktu kejahilian itu. Tapi karena beliau benar-benar mau bertobat kepada Allah, yang Allah nilai itu tadi akhirnya kehidupannya. Jadi bukan bicara tentang waktunya. Sama kayak kita Pak, ya kan? Kalau kita kaitkan dalam konteks berjamaah hari ini, kalau dari ukuran usia, kira-kira lebih lama kita berjamaah atau masa jahiliyah dulu Pak Saludin? Masa jahiliyah 50 tahun misalkan, ya kan? Berjamaah mungkin baru 5 tahun. Tapi bukan lamanya itu yang Allah nilai. Kesungguhan kita untuk melakukan perbaikan, hijrah tadi Pak. Jadi walaupun mungkin waktu kita untuk masuk ke dalam aturan Allah itu mungkin hanya beberapa tahun, tapi kita lakukan dengan penuh kesadaran dan kesungguhan, maka itu jauh lebih baik. Jadi tergambar ya Pak. Jadi harap itu berarti menggambarkan ada sebuah optimisme yang kita bangun di dalam diri kita Pak. Artinya kita beribadah kepada Allah ini harus optimis. Kita melakukan pertemuan harus optimis, ya kan? Kita memahami, mengkaji dan mengulang-ulang ayat Al-Quran itu harus optimis. Kita bekerja mencari nafkah dengan cara yang halal harus optimis. Jadi menunjukkan ada sebuah harapan yang besar, ya, yang kita tanam di dalam diri kita dengan ibadah yang kita lakukan Pak. Sama kayak kita contohkan misalkan fenomena perjuangan para pahlawan dulu Pak, ya kan? Kalau dipikir-pikirlah kenapa mereka sampai mengorbankan nyawanya, padahal belum tentu mereka bisa merasakan kemerdekaan, ya kan? Tapi kenapa mereka begitu sungguh-sungguhnya berjuang, bahkan sampai ada istilah sampai titik darah penghabisan. Kenapa Pak? Karena ada rasa optimisme tadi. Walaupun mungkin mereka nggak bisa merasakan kemerdekaan, tapi kemerdekaan itu bisa dirasakan oleh anak cucu mereka nantinya. Itulah optimisme tadi. Nah begitu juga Pak dalam konteks sekarang. Walaupun dengan berjamaah ini, ya, belum tentu, ya, kita benar-benar bisa merasakan kehidupan jannah yang Allah janjikan itu, ya. Tapi setidaknya kita bisa berusaha untuk membuat jalan ke sana itu. Sama kita contohkan ya dalam Sirah Nabawiyah itu dalam sejarah banyak para sahabat Pak yang meninggal dan gugur padahal pada masa itu Islam belum berjaya,
Islam kan baru berjaya ketika di Madinah. Artinya hukum Allah baru bisa berjalan dengan sempurna lebih kurang setelah belasan tahun Rasulullah berdakwah di Mekah. Sedangkan banyak di antara para sahabat, para masa itu yang sudah gugur, sudah meninggal. Termasuk salah satunya sahabat dari kalangan perempuan, Sumayyah. Itu termasuk sahabat yang paling pertama meninggal, Pak, dalam memperjuangkan keimanannya. Dia belum merasakan kemerdekaan pada masa itu. Artinya Islam belum benar-benar berkembang dan berjaya. Belum benar-benar bisa lepas dari belenggu jahiliyah pada masa itu. Tapi setidaknya dengan rasa optimisme tadi, ya, bisa membuatnya tetap istiqomah di dalam menjalankan hukum Allah itu. Kira-kira tergambar ya, Pak? Nah, kemudian yang keduanya, cemas, ya. Berarti ada rasa waspada kita, Pak. Jangan sampai kita tergelincir. Nah, begitu juga, ya, bila kita kaitkan dalam konteks berjamaah hari ini, kita harus senantiasa waspada, Pak. Karena kita nggak tahu ke depannya, ya. Apakah kita akan tetap terus seperti ini kondisinya? Karena udah banyak kasus, Pak, yang terjadi dalam kehidupan berjamaah kita sendiri. Awalnya semangat, bagus, ya kan? Tapi karena nggak ada rasa rohaban tadi, ya, rasa khawatir, rasa cemas dalam dirinya, akhirnya apa? Ya, dengan kondisi, ya, dinamika kehidupan dunia yang dia jalani, akhirnya keluar dari jamaah, nggak ngaji lagi, bahkan nggak sholat. Jadi dua sikap ini harus kita munculkan dalam beribadah kepada Allah. Ya. Ada sebuah optimisme tinggi yang kita bangun di dalam diri kita, kemudian ada rasa khawatir, ya, jika kita itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, Pak. Sebelum kita tutup, kira-kira ada pertanyaan? Silakan.